Kamu ingin memulai toko e-commerce, tapi kamu tidak mau menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari tahu produk research, web design, dan strategi harga. Atau ad campaigns, ini sangat wajar. Membangun online bisnis dulu memakan waktu sangat lama. Tapi sekarang, tool seperti storebuild.ai dan Atlas AI berjanji akan melakukan semuanya untukmu menggunakan AI. Apa kabar semuanya? Namaku Eric Hansker, dan di channel ini kami menyingkirkan hal-hal yang tidak penting untuk membantumu membangun e-commerce bisnis yang lebih cerdas tanpa tenggelam dalam teknologi atau terjebak melakukan semuanya sendiri. Di video ini kita akan membandingkan storebuild.ai dan Atlas AI. Dua AI store builders paling banyak dibicarakan saat ini. Jadi mana yang benar-benar membangun lebih cepat, mana yang lebih pintar, dan mana yang harus kamu gunakan. Mari kita bahas semuanya. Apa itu storebuild.ai? Jadi mari kita mulai dengan storebuild. Alat ini adalah tentang full automation. Jika kamu pernah berharap bisa mengklik sebuah tombol dan memiliki e-commerce storemu yang dibangun dengan produk, harga, pemasaran, dan fulfillment yang sudah diurus, nah itulah yang dirancang untuk dilakukan oleh storebuild. Storebuild pada dasarnya mengatakan, hey, biarkan kami yang mengurus semuanya. Ketika kamu mendaftar, kamu hanya menjawab beberapa pertanyaan tentang tujuanmu, dan dalam beberapa menit, itu menghasilkan toko Shopify yang berfungsi penuh. Kita bicara tentang tema pre-build yang terlihat rapi dan profesional, halaman produk yang sudah ditulis dan dioptimalkan, produk yang benar-benar trending dan siap untuk dijual, harga yang disesuaikan untuk memaksimalkan keuntungan, dan bahkan kampanye marketing yang siap digunakan. Itu tidak berhenti di situ. Fulfillment dan pemrosesan pesanan diurus ketika kamu mendaftar dengan Zendrop. Pembaruan harga diotomatisasi, Facebook dan Google Ads siap untuk dijalankan. Jadi jika itu terdengar seperti pengaturan impian bagi seseorang yang ingin mendapatkan passive income sambil melakukan pekerjaan sesedikit mungkin, itu karena itulah tepatnya fungsi store build. Kamu tidak perlu khawatir tentang memilih supplier, menyesuaikan store desainmu kecuali kamu mau, atau menulis produk deskripsi. Kamu biarkan AI yang mengurusnya, dan itu berjalan di background. Tapi ada trade-off-nya, dan kita akan membahasnya. Nah, apa itu Atlas AI? Jadi Atlas AI mengambil pendekatan yang sedikit berbeda. Alih-alih sepenuhnya hands-off, itu memberimu lebih banyak kontrol sambil tetap menggunakan AI untuk menghemat waktu. Anggap Atlas sebagai copilot yang didukung AI-mu. Itu membantumu menyelesaikan pekerjaan berat dengan cepat, tapi itu menyerahkan keputusan akhir padamu. Jadi ketika kamu menggunakan Atlas, platform dapat menyiapkan tokomu. Kamu bisa menyesuaikan branding, warna, dan layoutnya. Itu akan merekomendasikan produk menggunakan AI, tapi kamu bisa menyetujui atau menolak setiap produk secara manual. Itu akan menyarankan harga untuk memaksimalkan keuntungan, tapi kamu bisa menyesuaikannya sesukamu. Jadi ya, ada automation, tapi itu bukan set dan lupakan. Kamu masih terlibat dalam membangun dan menjalankan toko. Jadi itu membuat Atlas lebih cocok untuk orang-orang yang ingin membuat sebuah brand alih-alih hanya meluncurkan toko generik. Kamu bisa menyesuaikan toko agar cocok dengan vibe-mu juga. Kamu bisa memilih sendiri produk-produk berdasarkan niche-mu. Kamu bisa menulis kopimu sendiri jika kamu mau, atau mengubah hal-hal yang dihasilkan AI. Intinya Atlas adalah untuk para builders yang menginginkan kecepatan dan strategi. Store Build adalah untuk para builders yang pada dasarnya hanya menginginkan kecepatan. Mana yang membangun lebih cepat? Jadi mari kita bicara kecepatan. Jika kamu terburu-buru untuk membuat tokomu online dan menjual produk secepat mungkin, maka Store Build adalah pemenang yang jelas di sini. Kamu benar-benar bisa memiliki toko yang berfungsi hanya dalam beberapa menit. Produk, harga, semuanya dihasilkan dan diluncurkan untukmu. Itu adalah hal yang sangat besar bagi orang-orang yang ingin melewatkan kurva pembelajaran atau yang hanya ingin memulai tanpa berpikir berlebihan. Atlas juga sangat cepat. Jangan salah, AI melakukan banyak pengaturan untukmu, tapi itu sedikit melambat karena kamu diharapkan untuk meninjau dan menyesuaikan hal-hal. Nah, proses peninjauan itu bisa memakan waktu beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung kamu ingin terlibat sejauh mana. Jadi untuk menilai berdasarkan kecepatan murni, storebuild.ai menang. Itu seperti menekan tombol instant noodle versus membuat home cooked meal dengan asisten resep. Atlas memberimu lebih banyak kontrol, tapi store build sangat cepat. Mana yang lebih pintar? Baiklah, mari kita bicara otak. Store build pintar karena ia tahu cara membangun toko yang berfungsi, menarik dari trending niche, menyiapkan produk page, dan memberimu proven frameworks. Untuk pemula yang tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu adalah keuntungan yang sangat besar. Tapi store build membuat semua keputusan. Kamu memilih niche-mu dan kemudian itu membuat halamanmu. Itu akan memilih produk untukmu dan menetapkan harga. Tentu saja, kamu bisa masuk dan mengubah produk dan harga itu, tapi sejak awal itu melakukannya untukmu. Jadi pada dasarnya mempercayai AI untuk melakukannya dengan benar. Atlas di sisi lain membuatmu lebih pintar. Itu membantumu riset produk, membandingkan tren, dan menganalisis apa yang berhasil. Itu membiarkanmu memutuskan apa yang masuk ke dalam tokomu. Misalnya kamu ingin menjual produk hewan peliharaan yang ramah lingkungan. Dengan Atlas, kamu bisa memandu AI ke niche itu, melihat apa yang trending, dan kemudian memilih produk yang selaras dengan nilaimu. Kamu bisa menulis brand story-mu sendiri. Kamu bisa menyesuaikan harga jika kamu punya target margin yang berbeda. Jadi jika kamu ingin membuat keputusan otomatis yang cepat, store build lebih cepat. Tapi jika kamu ingin alat yang membantumu membuat keputusan strategis dan membangun brand dengan niat, aku akan bilang
Atlas menang. Branding, desain, dan penyesuaian. Jadi disinilah celah antara keduanya benar-benar terlihat. Store Build memberimu ide website yang terlihat bagus, tidak diragukan lagi. Tapi kamu tidak benar-benar bisa memilih warna, layout, font, atau gaya. Opsi brandingmu sedikit lebih terbatas. Atlas memberimu lebih banyak fleksibilitas. Kamu bisa memilih tema, menyesuaikan layout, memperbarui logo, dan menyesuaikan websitemu agar cocok dengan audiensmu. Jika kamu peduli tentang memiliki unique brand atau berencana untuk melakukan influencer marketing atau konten kreasi di sekitar tokomu, Atlas memberimu alat yang membuatnya menonjol. Jika kamu menjalankan ads ke generic store, kamu hanya ingin konversi yang cepat, Store Build akan berhasil. Tapi jika kamu ingin toko yang terasa seperti dirimu, Atlas sedikit lebih baik. Harga dan nilai. Disinilah hal-hal menjadi menarik. Store Build sebenarnya gratis untuk membangun tokomu. Kamu hanya butuh akun Shopify yang aktif. Atlas di sisi lain punya beberapa paket yang berbeda. Paket mereka mulai dari Rp435.000 per bulan, yang sangat terjangkau, terutama untuk apa yang ditawarkannya. Dan karena itu semi otomatis, kamu tidak membayar untuk pengalaman yang sepenuhnya dikelola. Mari kita lihat paket-paket berbeda Atlas di sini. Mereka punya 3 paket berbeda untuk dipilih. Mereka punya paket basic seharga Rp435.000 per bulan atau Rp360.000 per tahun yang dibayar per bulan, di mana kamu bisa menghemat 41%. Kamu mendapatkan 50 kredit per bulan. Sebuah store generation adalah 10 kredit. Sebuah product page adalah 2 kredit. Kamu mendapatkan premium Atlas Theme License, 30 customizable theme scenarios, dan priority support. Nah, jika kamu naik ke paket Pro yang seharga Rp735.000 per bulan atau Rp5.220.000 per tahun, kamu mendapatkan 150 kredit per bulan. Dan sekali lagi, sebuah store generation adalah 10 kredit. Sebuah product page adalah 2 kredit. Kamu mendapatkan premium Atlas Theme License. Kamu mendapatkan bundler discount dan upsells yang sangat besar. Jika kamu benar-benar membuat bundles dan upsells di dalam Shopify Store-mu, itu adalah pemanfaatan terbesar di sini untuk Atlas. Tapi sekali lagi, kamu harus berada di paket Pro dengan harga Rp735.000 per bulan. Ada cart drawer dan upsell, serta AI generated product photos, dan 30 lebih customized theme sections. Dan kemudian ada paket expert seharga Rp1.485.000 per bulan, atau Rp11.664.000 per tahun jika kamu membayar selama 12 bulan. Dan ini memberimu 450 kredit per bulan, store generation, 10 kredit untuk website page, dan 2 kredit untuk product page. Pada dasarnya kamu hanya mendapatkan lebih banyak kredit di paket ini. Nah, dengan semua ini kamu bisa membeli additional kredit tanpa harus naik ke paket berikutnya. Jadi misalnya di paket basic, additional kreditnya adalah Rp15.000. Itu Rp7.300 di paket Pro dan Rp6.000 di paket expert. Siapa yang harus menggunakan StoreBuild.ai? Kamu harus menggunakan StoreBuild jika kamu tidak ingin membuat banyak keputusan, jika kamu lebih suka automation daripada lebih banyak penyesuaian, jika kamu ingin pengaturan dropshipping yang hands-off, jika kamu butuh sesuatu yang siap dan berjalan dengan cepat. Jadi ini terbaik untuk pemula, pencari passive income, atau orang-orang yang menguji dunia e-commerce sebelum masuk lebih dalam. Siapa yang harus menggunakan Atlas AI? Kamu harus menggunakan Atlas jika kamu ingin membangun brand, bukan hanya toko. Jika kamu peduli tentang penyesuaian dan storytelling. Jika kamu punya sebuah ide produk niche dan kamu menikmati terlibat dalam sisi kreatif e-commerce. Atau jika kamu mencari opsi bundler dan upselling. Jadi Atlas terbaik untuk solopreneurs, creators, atau marketers yang ingin menumbuhkan sesuatu yang berarti tanpa kewalahan. Jadi pada akhirnya StoreBuild.ai dan Atlas AI dibangun untuk 2 jenis penjual yang berbeda. Jika kamu ingin meluncurkan tercepat dan usaha paling sedikit, pilih StoreBuild. Jika kamu ingin lebih banyak strategi, branding, dan kontrol, maka pilih Atlas. Keduanya sangat kuat. Keduanya menghemat waktumu. Pilihan yang tepat hanya tergantung pada seberapa interaktif kamu dan visi jangka panjangmu. Jadi jika kamu ingin memulai dengan produk apapun yang kita bicarakan hari ini, kamu akan menemukan linknya di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untukmu. Dan komisi ini benar-benar membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi jika kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan bel notifikasi agar kamu tidak pernah ketinggalan video lainnya. Di channel ini kami berdedikasi untuk membantumu sukses dengan e-commerce dengan memberikan tips, strategi, dan insight untuk mengembangkan bisnis onlinemu. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.